belajar apa namanya pengenalan Internet of Things. Sebelumnya sudah tahu apa itu Internet of Things atau IoT atau IoT? Lumayan, Kak. Gimana? Lumayan tahu. Oh, oke oke. Jadi nanti kita ya kupas sedikit lah apa itu Internet of Things. Nah, jadi Internet of Things ini adalah sebuah konsep ya, di mana objek fisik seperti perangkat elektronik, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan bahkan hewan peliharaan bisa kita monitoring atau kita lihat pergerakannya di HP kita. Jadi seumpama di mana posisinya apa namanya hewan peliharaan kita, kita bisa tahu di mana letaknya. Nah, jadi si Internet of Things ini adalah perangkat ini, contohnya seperti ini. Ya, ini nanti connect ke internet dan kita bisa memantau di mana apa namanya hewan peliharaan kita tadi yang kita beri perangkat ini. Nah, jadi sejarah singkatnya ya ini eh, Internet of Things ini populer pada abad ke-20. Nah, sebenarnya konsep Internet of Things ini sudah ada sejak lama sih ya. Jadi pada awal abad ke-19 munculnya konsep mesin cerdas dan otomatisasi dalam revolusi industri. Dan selanjutnya tahun 1982 perangkat Internet of Things pertama di dunia diciptakan oleh sekelompok mahasiswa di Universitas Carnegie Mellon. Mereka berhasil membuat mesin penjual otomatis Coca-Cola dapat melaporkan isinya melalui jaringan. Nah, tahun 99 istilah Internet of Things ini pertama kali digunakan oleh Kevin Aston dalam presentasinya untuk perusahaan Procter dan Gamble. Nah, pada awal abad ke-21 perkembangan pesat ya teknologi sensor, perangkat nirkabel, dan internet berkecepatan tinggi mendorong pertumbuhan IoT secara luas. Nah, Tarin pernah tahu nggak apa namanya sensor perangkat nirkabel seperti itu? Kurang tahu, Kak. Kurang tahu ya. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Ini masih lama. Nah, sejarahnya seperti ini. Dulu ada mesin uap, lalu ada mesin tenun mekanik. Ya, adanya beberapa alat ini apa ya memacu teknologi itu berkembang pesat itu. Nah, apa sih fungsi utama dari Internet of Things? Yang pertama adalah konektivitas, yaitu kita bisa menghubungkan berbagai perangkat real time, perangkat eh, secara real time, memungkinkan interaksi dan pertukaran data. Yang kedua, pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dari lingkungan sekitar melalui sensor seperti suhu, kelembapan, gerakan dan lainnya. Nah, mungkin ini bisa dibaca ya nanti. Nah, konsep dasar dan cara kerjanya seperti ini. Jadi em, ada device atau perangkat elektronik yang
kita tempelkan atau kita lekatkan di em, peralatan-peralatan rumah tangga kita, seperti kulkas, terus kipas angin, bahkan sapi atau ayam pun kita bisa deteksi. Nah, seperti ini. Jadi, device ini adalah perangkat fisik yang mengumpulkan, memproses, mengirim, dan menerima data. Perangkat ini bisa mengirim data seperti hasil sensor ke cloud dan menerima perintah atau informasi dari cloud untuk mengambil tindakan tertentu. Nah, di dalam device ini ada beberapa bagian, yaitu mikrokontrol, sensor, aktuator, dan PSU atau power supply untuk memberi tenaga listrik ke peralatan elektronik kita. Nah, interface ini adalah tampilan atau aplikasi yang digunakan untuk mengakses dan mengontrol data kita. Ya, seperti di dalamnya ada aplikasi Blink, aplikasi Android yang mungkin Tarin ini pernah menggunakan ya. Jadi lewat aplikasi Android kita, kita bisa melihat atau mendeteksi suhu di sekitar kita, dan kita bisa menyalakan lampu di rumah kita dengan aplikasi Android kita. Nah, kayaknya menarik gak ini? Nah, jadi konsep dasar dan cara kerjanya seperti ini. Jadi di dalam device itu ada yang namanya microcontrol. Nah, microcontrol itu adalah otaknya si perangkat tadi ya. Jadi fungsinya untuk mengolah data yang nantinya bisa kita pantau data-data tersebut di HP kita ya. Jadi di sini ada NodeMCU, ada Arduino. Ini salah ini salah satu microcontrol untuk bisa kita manfaatkan di dalam Internet of Things ya. Nah, di selain mikrokontrol ada yang namanya aktuator di dalam device tadi di sini ya. Nah, aktuator itu adalah perangkat yang menghasilkan aksi fisik yang berdasarkan perintah dari mikrokontrol. Nah, aksi ini berupa gerakan mekanis, perubahan posisi atau output lainnya. Contohnya motor servo. Nah, ini biasa digunakan di robotik kalau Tarin tahu. Ya biasanya motor servo ini digunakan di lengan robot untuk bisa menggerakkan tangan, kaki, dan lain-lain. Ini namanya motor servo. Nah, lalu ada yang namanya LED atau lampu kecil yang bisa eh, apa namanya memberikan cahaya. Ada yang namanya buzzer atau speaker kecil yang biasa eh, berbunyi bip atau titit seperti itu. Nah, ada yang namanya sensor. Sensor ini adalah perangkat kecil-kecil seperti ini ya, yang fungsinya untuk mendeteksi atau mengukur kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, cahaya, tekanan atau gerakan, dan mengubahnya menjadi sinyal listrik untuk diproses oleh si mikrokontrol tadi ya. Jadi sensor ini bisa dihubungkan dengan kabel ke mikrokontrol ataupun aktuator ini. Itu.
Nah, jadi di sini ada sensor peer atau sensor gerak. Ini fungsinya untuk mendeteksi pergerakan di sekitar sensor ini ya. Ada untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Jadi kita bisa memantau suhu dan kelembapan di ruangan dengan handphone kita ya nantinya. Nah, ini ada sensor LDR atau fungsinya untuk mendeteksi cahaya. Jadi kalau Tarin tahu di apa ya penerangan jalan umum di jalan-jalan raya, biasanya kan kalau sore hari lampunya kan otomatis nyala, ya kan? Iya. Kalau kalau apa namanya menjelang pagi biasanya lampunya mati. Nah, fungsi sensor LDR ini untuk itu mendeteksi cahaya. Ketika cahayanya redup, si lampu jalan itu akan nyala. Kalau cahaya di sekitar itu mulai terang, nah jadi lampu si lampu jalan itu akan mati. Nah, begitu cara kerjanya ya. Nah, jadi ada yang namanya sensor GPS. Nah, kalau Tarin pernah beli barang di Shopee, ya kan, itu kan pasti ada laporannya. Jadi barangnya sampai mana, atau sudah ke rumah, itu di perjalanan di pengirimannya itu ada yang namanya sensor GPS. Biasanya ini ditempatkan di apa namanya di truk truk pengiriman seperti itu. Nah, dalam truknya itu ada namanya sensor GPS. Nah, kita sebenarnya bisa membuat sendiri ini sensor-sensor GPS-nya. Kalau Tarin tahu juga, kalau Tarin pernah pakai WA Sherlock, nah itu Iya. fungsinya seperti itu. Jadi bisa tahu tempat atau lokasi kita. Nah, jadi ini yang tadi yang aku sampaikan, mana tadi ya. Nah, ini kan ada sapi, ada hewan peliharaan, kucing, atau yang lain. Nah, kita bisa menyematkan si perangkat itu, GPS itu, ke kucing atau ke sapi. Jadi kita bisa mendeteksi lokasi kalau kucing kita keluar terus gak ketemu, kita bisa mendeteksi di mana sih kucing itu lewat HP tadi. Nah, gitu ya. Nah, ada yang setelah sensor ini ada yang namanya PSU atau untuk tenaga listriknya. Jadi bisa menggunakan adaptor, bisa baterai, bisa rangkaian ini panel surya untuk apa? Untuk memberi tenaga listrik ke device tadi, ke alatnya tadi, ke ininya. Itu ya. Nanti Tarin kalau pengen bertanya, nggak apa-apa, silahkan ya, biar paham nanti. Nah, ini bagian interface. Interface itu, nah ini, interface adalah tampilan atau aplikasi yang digunakan untuk mengakses dan mengontrol data ya dari perangkat tadi. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan yang namanya aplikasi Blink. Ini biasanya ada kok di Play Store. Kita download, kita setting apa namanya aplikasinya. Jadi seumpama kita ingin tahu si apa namanya peliharaan kita seperti kucing itu di mana letaknya nanti, kita bisa mengakses datanya di sini. Jadi em, aplikasi Blink ini sangat instan, sangat mudah
kalau kita ingin bermain Internet of Things. Jadi nggak kita nggak harus setting ribet-ribet ya. Seperti kita apa namanya setting servernya, buat aplikasinya. Kita nggak ribet seperti itu. Jadi kita hanya apa namanya beli alat ini namanya Node MCU dan sensor-sensornya dan nanti bisa kita hubungan ke aplikasi Link namanya ya. Jadi kita nggak usah atur servernya seperti apa, kita nggak usah bikin aplikasinya seperti apa. Jadi nanti malah ribet seperti itu. Nah, ini ada yang namanya interface-nya atau tampilannya pakai aplikasi Android DIY. Nah, DIY ini apa sih? DIY ini singkatan bahasa Inggris sebenarnya. Jadi do it yourself. Jadi aplikasi yang kita buat sendiri. Ya, jadi di dalam aplikasinya ini kita bisa ini namanya smart home battery. Jadi kita bisa mendeteksi em, apa namanya listrik yang kita pakai di rumah. Nah, ini kan ada 200 kWh, terus ada sensor suhunya. Nah, selanjutnya adalah website. Jadi kalau website kita bisa memantau sesuatu hal yang lebih besar. Biasanya ini ada di industri, ada di pabrik-pabrik. Jadi salah satunya kita bisa melihat atau memantau si keadaan water tank. Di sini water tank ini adalah tanda-tandon air. Kalau Tarin tahu, di rumah biasanya ada tandon tandon air ya untuk keperluan mandi, keperluan masak. Jadi kalau tandon itu em, kosong airnya, kita bisa tahu. Oh, jadi eh, tandon itu airnya kosong. Lewat mana taunya? Di sini kita bisa deteksi di sini. Kalau tandonnya tandon airnya em, full, kita tahu juga bisa lihat di sini dengan bantuan Internet of Things. Nah, dengan bantuan sensor dan microcontrol seperti itu. Nah, produk Internet of Things nih. Jadi kalau Tarin tahu produk Internet of Things ini sudah banyak ya di sekitar kita. Yang namanya Bardi Smart Lamp. Jadi Bardi Smart Lamp ini kita bisa tahu dan kita bisa apa namanya mengkoneksikan lampu kita ke Android kita, ke aplikasi kita. Kita bisa menyalakan lampu kita dengan jarak jauh lewat aplikasi Android. Nah, seperti itu. Ini produk-produk yang ada di sekitar kita. Nah, ini produk yang lainnya ada yang namanya Mertani. Jadi ini skalanya sudah industri ya, bisa dikatakan itu. Nah, ini produk dari Kompas Buntang, produk iot di wilayah sungai. Jadi kita bisa memantau tinggi air, ya tinggi air ini ketika semisal ada banjir lewat aplikasi atau lewat website kita. Jadi ketika ada banjir dan ketinggian si air ini sudah melebihi batas yang
kita tentukan, kita bisa waspada terhadap banjir yang akan terjadi. Itu. Nah, gimana, Tarin? Masih bingung atau gimana? Tahu sedikit paham? Sedikit paham. Sedikit paham ya? Ya, Ini pernah tahu produk yang namanya Bardi, Tarin? belum pernah dengar, Kak. Oh, belum pernah dengar. Ya, jadi produk yacht ini seperti ini ya, contohnya. Jadi kita intinya Internet of Things itu kita bisa apa ya, eh, mendeteksi dan apa namanya, mencoba untuk berkomunikasi ya. Maksudnya eh, kita bisa melakukan hal-hal yang sesuatu itu dari jarak jauh dengan internet seperti itu. Ya sepertinya lampu ini. Ini, ini kan lampu kan di lampu di rumah kita ya. Kok Hmm. bisa sih kita bisa menyalakan dan mematikan lampunya dari jarak jauh? Nah, itu karena ada teknologi Internet of Things itu. Oh, ada lagi, ada yang masuk lagi ya, namanya siapa nih? Marlin. Halo Marlin. Halo Kak, Dari mana Marlin? dari Makassar Kak. Oh, dari Makassar. Iya, Kak, saya mau bertanya Kak, Ya, silahkan. yang seputar tentang tandon air itu tadi Kak. Hmm, Eh, kan ini ada tuh yang dibilang apa Kak, yang bisa menghitung kadar air dalam satu tandon Kak. menghitung kadar air. Iya, dalam suatu tandon. Oh, mendeteksi Iya ketinggian. Kak, mendeteksi Oh, ya. ketinggiannya. Gimana? Gimana? Ini bisa diaplikasikan kayak seperti di tandon-tandon di rumah Kak. Oh, bisa, bisa. Tapi harus ada alatnya ya Kak, Ya, dipasangkan dalam. ya ada alatnya sendiri. Hmm, Kita bisa kok buatnya. Jadi kita hanya ini mempelajari si ini mikrokontrol. Nah, mikrokontrol ini ada NOT MCU. Nah, nanti si NOT MCU ini kita hubungkan ke sensor sensor jarak seperti ini. Bentar. Nah, nah ini nih produknya si Kompas Buntang ini untuk mendeteksi ketinggian air di sungai. Jadi kalau banjir kita bisa mendeteksinya lewat website atau lewat aplikasi gitu. Kak, ini Jadi yang tentang hmm, kompas bontang itu kayak untuk mendeteksi kadar airnya, letak-letaknya, kayak ya, ha. letak-letaknya kecil saja atau di semua daerah itu ada anunya Kak, mendeteksi ketinggian kadar airnya. Oh, di sementara ini Kompas Buntang masih di ini. Kalau nggak salah, Kalimantan ya Timur. Kalimantan Timur, Hmm, Kalimantan Timur. Kalau boleh tahu, Marlin ya namanya tadi. iya Kak. Marlin ini SMA atau SMA SMA sekolahnya? kelas satu. SMA kelas satu ya. Ya, Ini pernah pernah dengar nggak Internet of Things itu apa? belum. Belum pernah ya. Nah, jadi ini kalau si Marlin tahu Internet of Things itu untuk apa ya? Untuk mendeteksi hal-hal yang ada di sekitar kita lewat aplikasi Android atau website. Singkatnya seperti itu. Ya, gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada Kak, makasih. Oke. Ya, kalau ada yang tanya, kalau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan, Pak.
Nah, selanjutnya kita akan demo alat. Nah, alatnya sudah saya buat ya. Ada yang bisa mengakses chat ini, chat di Zoom. Nah, silakan teman-teman, baik Tarin dan Marlin ini buka yang namanya buka websitenya si ini Achieve. Bisa nggak lihat di kolom chat? Bentar Kak, lagi dicari. Oke. Udah kekirim sih yang di kolom chat. Hmm. Bisa Kak? Bisa Udah ya. diakses. Iya. Bisa, Kak, bisa. Oke, oke. Coba dipencet dong, di klik itu ininya. Nah, nyala kan? Coba. Hmm, Iya. Nah, ini salah satu em, kecanggihan Internet of Things, teman-teman. Jadi kita bisa menyalakan lampu ini dari jarak jauh. Nah, kan mati lagi kan? Nah, berarti ini memudahkan kita walaupun kita ini jaraknya ratus beratus kilometer, kita bisa menyalakan lampu ini dari jarak jauh. Itu. Dari tadi Tarin dari Tegal ya. Iya Kak. Nah, siapa tadi namanya? Marlin. Marlin dari Makassar. iya, Nah, Kak. bisa kan kita apa sih apa namanya kita apa namanya eh, nyalakan lampunya lewat apa namanya aplikasi apa lewat website dengan jarak jauh. Bisa, bisa, Kak. Nah, ini yang namanya Internet of Things. Mungkin ada yang ditanyakan atau bagaimana cara membuatnya. Iya, Kak. Bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya ini kita bisa menggunakan namanya ini tadi. Nah, ini ya tadi MCU. Nah, kita bisa beli barangnya, kita bisa pelajari sama yang namanya LED. Bentar, tak cari. Kita pakai link aja ya agar mudah. Nah, kalau di SMP ada yang namanya apa namanya ada muatan lokal elektronika enggak? Tarin Pelajaran atau apa Kak? pelajaran ya pelajaran. Informatika. Ya semacam informatika atau elektronika muatan lokalnya ada. Kalau di SMP belum Belum ada ya? belum yang spesifik Kak, masih umum. Hmm, masih umum ya. Oke. Kalau Marlin udah ada pembelajarannya. Kalau di SMP, saya, Kak, belum ada tentang seperti informatika, Kak. Kalau SMA Ada. ada ya, udah ada ya. Iya, ada. Berarti sudah pernah tahu ini si not MCU ini. Belum, Kak. Belum ya. Iya. Nah, jadi ini kalau membuatnya kita bisa pakai aplikasi
namanya Blink seperti ini. Tapi kayak ini nanti lebih lama sih kalau kita bahas ini ya. Sepertinya kita harus ada ini kelas tambahan. Kalau teman-teman pengen buat, penasaran, ya, ada ditanyakan lagi? Halo? Kak, saya Ya. penasaran kan kalau kayak gini kan di settingnya di handphone, terus ngonekin di Hmm. alat-alat realnya gimana ya, Kak? Hmm, Oke, nah jadi kita pertama kita harus punya alatnya ini yang namanya Node MCU sama LED kecil itu tadi. Nah, Node MCU ini kita harus program si chipnya ini dengan aplikasi yang namanya Arduino. Bentar ya, tak cari. Nah, kalau ini buat ini sebetulnya agak sulit ya, maksudnya agak lama nanti. Kalau kita pakai Blink ini lebih lebih cepat. Bentar. Bentar ya, aplikasinya agak lemot. Tenang aja, Kak, aman. Nah, kita programnya pakai yang namanya Arduino Uno. Jadi kita ya setidaknya kita paham sedikit bahasa Inggris dan pemrograman dasar. Dan kita harus tahu elektronika dasar juga gitu. Jadi ada yang namanya selain ini ada yang mudah kok. Tadi pernah ikut sebelumnya si apa namanya si Yot sebelumnya tadi yang tadi pagi tadi. Saya ikut Kak tadi. Nah, buat seperti itu bisa pakai itu yang lebih mudah. Nanti kita konekkan ke kalau kita sudah program alatnya dengan ini program si NetMCU ini, kita nanti data-datanya seperti ini. Nah, ini ada share out atau untuk mengkoneksikan datanya ke aplikasi Blink. Jadi kita download dulu aplikasi Blink namanya ya. Kita masukkan ini tadi apa namanya eh, Program. programnya tadi dan kodenya ke aplikasi Blink kita. Nah, nanti ya ini isinya si aplikasi Blink. Nah, rangkaian di Node MCU tadi seperti ini. Ada LED, ada resistor, ada Node MCU sebagai pengontrolnya. Jadi ini butuh koneksi WiFi untuk mengirim datanya. Nah, kita butuh ini ya, butuh LED, butuh resistor dan Node MCU.
Kalau kita sudah menyetingnya di aplikasi ini dan kita sudah program, lag-nya akan bisa kita kendalikan lewat jarak jauh. Seperti yang ada di video tadi kan, di apa namanya, di Zoom tadi. Itu singkatnya seperti itu. Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Cukup, Kak. Gitu ya. Mungkin mungkin ada yang sudah paham setelah apa mengikuti kelas ini, teman-teman. Apa itu iot dan fungsinya iot di sekitar Sedikit, kita. Sedikit. sedikit paham, Kak. Oke, oke, oke. Nanti kalau teman-teman lebih penasaran lagi, kita bisa buat kok setelah ini ya. Insya Allah, em, kalau teman-teman minat, kita akan beri kelas lagi, kelas tambahan. Bagaimana kita prakteknya untuk membuat aplikasi Internet of Things. Itu. Jadi, nah kayak ini tadi, kalau aku pencet tombolnya, LED-nya akan nyala. Kalau aku pencet lagi, nah akan mati. Simpelnya seperti itu. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah ini, coba ditonton. Nah ini namanya not MCU tadi. Ada LED, ada resistor, ada yang namanya breadboard. Nah ini ada kabel jumper. Nah ini nyeting dulu di websitenya Blink. Kita setting pin-pinnya.
Nah, kita program dulu, kita coding dulu di aplikasi Arduino IDE. Nah, kita pasang library atau di apa namanya datanya dari Blink tadi, aplikasi Blink. Nah, untuk menggunakan pakai ini, pakai token. Nah, tokennya diisi. Nah, ini untuk WiFi, enter your WiFi name. Nah, ini untuk password WiFi-nya. Kita setting portnya. Kelihatannya agak ribet ya, cuman ini bisa kok dipelajarin. Nah, ini aplikasi Blink. Nah, kita install. Nah, kita buka. Kita login dulu. Masukkan email dan passwordnya. Login. Nah, nah kita setting tombol-tombolnya dulu. Bisa kan? Nah, simpelnya seperti ini. Nah, ini kalau pakai aplikasi. Ini kalau kita berada di jarak jauh masih bisa. Yang penting dua-duanya bisa connect ke internet. Itu. Ya, mungkin itu saja dulu ya. Mungkin kalau teman-teman masih minat untuk mempelajari Internet of Things, insya Allah kita akan buat kelasnya ya, kelas untuk prakteknya. Kalau kita em, sekarang praktek sepertinya lama ya waktunya. Waktunya juga sedikit. Nah, mungkin itu. Gimana ada pertanyaan lagi? Oh iya Kak, kalau mau belajar mendalam tentang IoT itu, kalau di SMK bagusnya ambil jurusan apa ya Kak? Kalau pengen fokus ke IoT, saya sarankan sih TKJ bisa, elektro juga bisa. Tapi lebih lebih ke elektro sih, karena kita juga harus dapat basic-basic dari elektronika. Karena ini tadi kan, nah ini hubungannya erat dengan elektronika. Ada komponen-komponennya. Jadi basic-basic elektronika kita harus paham dulu. Nah, untuk program-programnya itu tadi, kita bisa belajar apa ya, belajar sendiri. Kita bisa ikut-ikut kelas-kelas sedikit. Tapi kalau basic elektronika ini susah kalau enggak kita apa ya, ikut basicnya dulu. Gitu. Gimana? Cukup Kak, terima kasih. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya tidak Kak. Enggak ya? Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya ya teman-teman.
Insya Allah setelah ini kalau teman-teman minat kita buka kelas baru ya. Boleh. Oke. Selamat sore, terima kasih. See you next time. See you, Kak. Izin You. izin live, izin keluar ya, Kak. Ya, Terima kasih. sama-sama.